light me up with your smile. Now the sunshine. 3, 2, 1. Welcome Argentina to Argentina berdarah. Tet, 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 tet. Oke. Kita sudah kembali nih teman-teman, kembali lagi di channel negara yang mungkin teman-teman udah tahu gitu ya. Negaranya itu dijuluki mungkin karena ada legend bola di situ, ada Maradona, sekarang juga ada Lionel Messi, yaitu bukan lain dan bukan adalah Argentina. Tapi kali ini teman-teman, kita nggak cuma bahas Argentina tentang sepak bolanya, tapi kita mau membahas terutama karena kita ekonomi pembangunan, jadi kita mau bahas mengenai perekonomian dari Argentina itu sendiri. Betul banget ya teman ya. Dan kali ini kenapa kita kasih judul Argentina berdarah? Karena yang akan kita bahas ini adalah berdarah dalam arti mungkin secara perekonomian, ada resesi, nanti akan kita bahas, ada inflasi, ada utang dan lain sebagainya, itu akan kita bahas di sini dan cukup membuat Argentina itu terpuruk, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, mungkin bisa di next dulu nih. Stay tune terus nih teman-teman ya di. Nah, oke. Sebelumnya teman-teman kita beranjak ke materi. Nah, sebelumnya kita harus meet our Ngawi team dulu nih ya. Yang pertama ada saya sendiri, Matthew Rafael dengan NIM belakang 079 dan Mike Armando dengan NIM akhir 080 dan Muhammad Dimas Suryo dengan NIM akhir 089. Dan saya sendiri Bintang Haider Arsa dengan NIM akhir 112. Lanjut. Yes, mantap. Itulah dia Ngawi tim kita, teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk dalam materi yang pertama. Sebelum kita masuk ke nanya gitu ya, kita harus paham dulu apa sih yang menyebabkan Argentina itu berdarah gitu ya. Salah satunya adalah resesi yang akan kita bahas ya. Dan di sini kita harus tahu dulu nih pengertian dari resesi itu sendiri. Oke. Nah, di sini resesi itu adalah secara sederhana gitu ya, dapat diartikan itu sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara itu sedang memburuk atau terpuruk gitu ya, yang terlihat dari PDB-nya atau produk domestik bruto yang negatif gitu ya, jadi di bawah rata-rata atau bahkan mungkin jauh di bawah yang seharusnya gitu ya, batas seharusnya. Terus bisa juga dinilai dari pengangguran yang meningkat, lalu ada pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut bahkan lebih. Nah, kita akan membahas lebih spesifik lagi nih terkait dengan resesi, mungkin bisa di next. Nah, mengapa resesi itu dapat terjadi? Gitu ya. Kita harus tahu dulu nih penyebab apa yang menyebabkan resesi itu dapat terjadi di suatu negara. Pertama, resesi itu dapat disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari yang pertama guncangan ekonomi mendadak hingga inflasi yang mungkin sudah uncontrollable gitu, udah tidak bisa dikontrol gitu ya, tidak terkendali. Di samping itu jumlah utang berlebihan juga itu juga mempengaruhi juga ya terhadap terjadi resesi. Dan individu dan bisnis dalam suatu negara juga menjadi penyebab terjadinya resesi seperti itu. Jadi utang-utang negara, apapun itu pengeluaran-pengeluaran yang mereka butuhkan, tapi mereka sebenarnya nggak ada uang untuk melakukan pengeluaran tersebut, mereka harus ngutang. Tapi utang ini tidak bisa mereka bayar dengan hasil dari apa yang mereka kelola gitu. Mereka bayarnya mungkin dengan ditanggung individu ataupun bisnis. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai resesi. Lanjut. Next. Oke, nah di sini kita bermasuk nih ya ke kondisi ekonomi Argentina gitu ya. Tadi kita udah tahu kemungkinan besar itu kita akan bahas tentang resesi di Argentina. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih kondisi dari perekonomian yang ada di Argentina itu sendiri. Mungkin terlihat wah Argentina maju nih di sepak bola, wah Argentina oke-oke aja kok dan lain sebagainya. Tapi tidak seperti yang kita kira gitu teman-teman ya. Ternyata di sini kita akan menjelaskan nih satu-satu bagian. Pertama nih, Argentina memiliki total utang setara lebih dari 515 ribu triliun rupiah gitu ya. Bila dirupiahkan tuh dengan kurs kurang lebih 15 ribu per dolar Amerika Serikat. Jadi ya bisa dibayang lah ya berapa 500 sekian triliun itu cukup banyak untuk menjadi utang dari Argentina. Nah, di tengah pelemahan permintaan dunia, ekspor Argentina tertekan secara tahunan hingga 6,9 dolar gitu. 6,9% pada Agustus. Sementara nilai impor justru meningkat 36,2. Jadi di
dapat dilihat di sini Argentina tuh banyak mengimpor ketimbang mengekspor seperti itu. Dan terakhir, kenaikan impor dipicu oleh kebutuhan bahan bakar dan pelumas. Jadi seperti yang mungkin kita tahu, Argentina tetap, maksudnya hampir setiap negara gitu ya. Tapi di sini kita bahas dengan Argentina membutuhkan yang namanya bahan bakar dan pelumas. Oleh sebab itu makanya impornya justru meningkat ketimbang mereka melakukan ekspor seperti itu. Karena mungkin yang kita lihat Argentina hanya di dunia persepak bolaan gitu ya, sedangkan di sumber daya dan lain sebagainya itu cukup minim seperti itu. Jadi makanya ekspornya tidak sebesar impor. Mungkin kita bisa next dulu. Oke, berikutnya nih ada info-info menariknya terkait dengan Argentina, terutama dengan menterinya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, silakan. Dari Menteri Argentina sini dia sekali juga itu dia mewakili krisis ekonomi. Jadi inflasi Argentina ini melonjak hampir 60%, harga pangan dan energi meningkat, hingga mata uang negara peso melemah terhadap dolar. Melihat keadaan itu, pengunduran diri Guzman jadi tanya besar. Publik juga mempertanyakan bagaimana nasib ekonomi negara ke depannya. Nah, di sini ada perbandingan antara Argentina dengan Indonesia, yang dimana Indonesia ini lebih dominan daripada Argentina. Dari 81 poin, perbandingannya dengan 84 poin. Nah, dilihat dari kualitas hidup, Argentina di sini lebih dominan daripada Indonesia. Namun dari segi geografi, Indonesia ini lebih dominan daripada Argentina. Lalu dari demografinya juga Indonesia lebih dominan, dan ekonomi, lalu infrastrukturnya. Nah, ini ada perbandingan antara Argentina dengan Indonesia, yang dimana Argentina ini anggaran pendidikannya 1,56 kali lebih besar dari Indonesia. Argentina memiliki 5,6% of GDP, dibandingkan Indonesia itu 3,6% of GDP-nya. Lalu ada PDB per kapitanya $6.405 lebih tinggi, yaitu Argentina ini $20.425 dibandingkan Indonesia itu $14.020. Lalu Indonesia ini tingkat pertumbuhan PDB realnya 1,7 kali lebih tinggi, dan tingkat pengangguran 3% lebih rendah dibandingkan Argentina, di mana Argentina 5,4%, lalu Indonesia ini 8,4%. Lalu bisa dilanjutkan dengan Bintang. Ya, untuk selanjutnya angka harapan hidup saat lahir itu Argentina memiliki 4,3 tahun lebih lama, yaitu sekitar 77,5 tahun, dibandingkan Indonesia hanya sekitar 22,7%. Dengan Argentina itu Indonesia memiliki luas sebesar 53,% lebih besar dibandingkan dengan Argentina hanya 31,2% saja. Lalu untuk jumlah penduduk, Indonesia memiliki dominan dibandingkan dengan Argentina, yaitu Indonesia memiliki 268,07 juta penduduk, dan Argentina hanya memiliki 44,94 juta penduduk saja. Lalu ada produk domestik brutonya yang $2.819,79 billion lebih tinggi, itu dimenangkan oleh Indonesia sebesar 3.740 US dollar billion, dibandingkan dengan Argentina hanya 920,21 US dollar billion saja. Oke, boleh di next. Untuk krisis ekonomi Argentina berdampak kepada ekspor berbagai produk Indonesia ke negara Amerika Latin itu sendiri. Inflasi Argentina melonjak tinggi dibarengi dengan pelemahan mata uang peso Argentina terhadap dolar Amerika. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Argentina dan juga Bank Sentral sendiri, salah satunya dengan melakukan pembatasan impor dari berbagai negara termasuk dari Indonesia. Bank Sentral Argentina saat ini untuk sementara membatasi belum masih yang tadi. Boleh di Bank Sentral Argentina saat ini untuk sementara membatasi pembiayaan impor kepada perusahaan yang melebihi rata-rata pengeluaran bulanan yang tercatat pada tahun lalu sebesar 5%. Nah, untuk saat ini di tahun 2022 beberapa produk yang diimpor Argentina dari Indonesia antara lain yaitu ikan hias, kelapa kering, kopi, pala, alga, minyak kelapa sawit, bubuk kakao tanpa gula atau pemanis, nanas, cerutu,
tinta, cetak hitam, minyak esensial, serat, ban karet, barang keranjang bambu, alas kaki, kaca spion, dan masih banyak barang-barang lainnya. Boleh di next. Nah, untuk data inflasi sendiri dari Argentina dan Indonesia, Argentina memiliki inflasi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dari periode 2021, Argentina hanya memiliki inflasi sekitar 50-60% saja, dan ketika di bulan Juli kemarin pada tahun 2022 itu memuncak hingga 83%. Nah, hal ini penyebabnya dikarenakan salah satu yang sudah dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas, karena hal ini disebabkan oleh pengunduran diri Menteri Ekonomi Martin Gus pada ia memutuskan untuk mundur setelah tekanan dari koalisi pemerintah kiri tengah dari Presiden Alberto Fernandez. Nah, hal ini pun cukup mengguncang ekonomi negara asal Argentina karena Guzman sendiri merupakan kepala negosiator dalam menawar Argentina dengan dana moneter internasional untuk merestrukturisasi utang senilai 44 miliar US dollar. Nah, akibatnya dari krisis ekonomi tersebut pun nilai mata uang Argentina pun tidak terlalu berlaku ya, ibaratnya mengalami penurunan alias pelemahan mata uang, sehingga uang peso pun di Argentina sudah tidak berlaku, dan kebanyakan mayoritas penduduk Argentina hanya tukar menukar alias barter barang karena lebih bermutu daripada harus membayarnya dengan uang. Dibandingkan Indonesia tingkat inflasinya hanya di angka range 3%-an saja dari Maret 2020 hingga Mei 2022 pada tahun ini. Boleh di next. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang inflasi, sekarang waktunya kita berbicara tentang pengangguran time. Oke, jadi di sini pada waktu kali ini pengangguran di Argentina versus dengan pengangguran di Indonesia. Jika kita lihat data statistik kedua negara tersebut, di sini kita lihat bahwa pengangguran kedua negara tersebut mungkin terbilang sama lah, tidak jauh beda. Jadi kedua negara tersebut memiliki tingkat pengangguran paling tinggi di tahun 2020, di mana itu adalah tingkat semua negara pasti mengalami tingkat pengangguran tinggi karena dunia sedang berduka saat itu karena terkena wabah dari COVID-19, sehingga banyak sektor pekerjaan yang harus tutup sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran yang kembali hadir di negara Indonesia dan juga negara Argentina, bahkan seluruh negara di dunia. Next. Oke, jika kita lihat data utang negara Argentina versus Indonesia. Jadi pada slide kali ini, jika kita lihat di data statistik kedua negara tersebut, bisa dibilang Argentina memiliki data utang negara yang cukup naik turun atau tidak stabil. Jadi di tahun 2019 itu sangat tinggi, lalu di tahun 2020 dan 2021 itu cukup turun, dan di tahun 2022 itu naik, melonjak lagi. Yang jika kita bandingkan kepada negara Indonesia, Indonesia itu melakukan kenaikan utang negara itu di data statistik tersebut cukup statis ya kenaikannya ya. Jadi cukup stabil, naik terus naik, dan lonjakan kenaikan utang negara paling besar ada di tahun 2020 dan juga sampai dengan 2022 di tahun ini. Jadi bisa dikatakan utang negara Indonesia lebih banyak dibandingkan utang negara Argentina. Jadi di sini Indonesia di detail diberikan data dari zamannya Bapak Habibie, lalu ada hingga Bapak SBY, lalu Bapak Jokowi. Jadi utang negaranya cukup banyak dan mungkin bisa dikatakan cukup sebanding ya dengan pembangunan yang ada ya. Jadi dapat dikatakan mungkin ada plus minus di hal tersebut ya. Jadi mungkin banyak utang bukan berarti uang itu hilang kemana saja, tapi uang itu bisa dialokasikan ke pembangunan ataupun ke kesehatan. Apalagi tahun 2020 itu adalah tahun di mana
wabah menyerang dunia. Jadi banyak sekali sektor-sektor yang terhenti dan butuh dana, mungkin situlah digunakan negara berutang untuk menutupi hal-hal tersebut. Jadi gitu. Next, untuk Bang Dimas. Oke, solusi dari kelompok kami. Jadi solusi yang diambil oleh masyarakat Argentina, solusi yang harus diambil oleh masyarakat Argentina dalam mengatasi krisis ekonomi ialah masyarakat melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan pokok. Penyebab krisis ini dikarenakan tingginya permintaan dolar AS di Argentina, menyebabkan terjadinya blue dollar. Artinya, penukaran mata uang secara ilegal di jalanan atau tidak terregulasi dengan baik oleh bank sentral. Hal ini menunjukkan masyarakat setempat sudah tidak lagi mempercayai peso sebagai mata uang asli Argentina. Bahkan mereka menggunakan forum sosial media untuk mendapatkan informasi kebutuhan. Kemudian menentukan lokasi bertemu untuk menukar yang dibutuhkan, seperti di stasiun kereta api maupun di tempat umum lainnya. Jadi itulah sedikit solusi dari kami untuk mengatasi krisis ekonomi yang ada di Argentina. Jangan lupa untuk selalu like, comment, dan subscribe channel YouTube kami. Kami dari kelompok Argentina Berdarah pamit undur diri. Argentina. Thank you Thank semuanya. you, teman-teman. Sampai berjumpa di video Bye. berikutnya. Dadah. Jet, 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 jet.